Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita ingin ya semua orang-orang mengenal kebaikan ini. Dan ini harus menjadi sifat seorang muslim ya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau menginginkan menyampaikan agama ini kepada seluruh orang. Bahkan ketika Nabi pulang dari Taif alaihi salatu wassalam, dilemparin batu sampai berdarah-darah, beliau ditawarin oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Maka beliau mengatakan, enggak, jangan. Arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap, kata Nabi, Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Artinya beliau tetap menginginkan kebaikan buat orang-orang yang berbuat buruk kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita cintai, buat orang-orang yang berjasa, memiliki banyak budi baik kepada kita, orang tua kita ya, yang kita ingin mereka juga kenal dengan sunnah ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan semaksimal mungkin mendakwain mereka. Tapi kita juga harus tahu hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menginginkan bapaknya ini berubah, mengikuti kebenaran. Bahkan kebenaran yang disampaikan Nabi Ibrahim itu sangat nyata sekali, yang secara logika mereka itu nggak bisa dibantah. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, kemudian yang paling besar nggak dihancurin, dikasih kapak di lehernya. Kemudian orang-orang datang menyidang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, engkau tanya sama mereka. Yang hancurin kau tanyakan, siapa yang menghancurkan mereka? Itu yang paling besar yang hancurin mereka. Apa kata orang-orang itu? Gimana kita suruh tanya sama patung tadi? Kata mereka, laqad alimta ma haula'i yamtikun. Engkau tahu mereka nggak bisa ngomong. Jadi yang gila itu siapa? Yang nyuruh tanya atau yang nyembah mereka? Kata Ibrahim, kalian kalau tahu nggak bisa ngomong, kok disembah sama kalian? Itu pun ternyata mereka nggak beriman. Bagaimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke api dan mereka melihat Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Apakah mereka beriman? Nggak beriman mereka. Ada beberapa riwayat mengatakan hanya 2 orang yang beriman ketika melihat Nabi Ibrahim tidak terbakar di sana. Dan bapaknya sendiri, Nabi Ibrahim memberikan penjelasan gimana menyembah sesuatu yang dibuat sama tangannya sendiri. Tapi apa kata bapaknya? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kau nggak berhenti. Orang tuh kadang-kadang capek didakwain jamaah. Iya, ini anaknya sendiri. Bapak ini sudah marah. Seharusnya bapak itu bangga ketika anaknya lebih besar dari dia, ketika anaknya lebih baik dari dia. Menjadi sebuah kebanggaan buat dia seharusnya. Tapi bapaknya Nabi Ibrahim bahkan hendak merajam Nabi Ibrahim. Rajam di sini bisa jadi dengan batu, bisa jadi dengan lisan, mau memaki Nabi Ibrahim, anaknya sendiri. Sudah engkau tinggalkan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apakah merasa sudah selesai tugas anak? Enggak. Beliau tetap akan berusaha. Beliau mengatakan, "Salamun alaik." Keselamatan buat engkau ayahku. Beliau tetap berharap bapaknya ini selamat. "Sa'astaghfiru laka rabbi." Aku akan memohonkan ampun untukmu dari Rabbku. Innahu kana bi hafiyya. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik sama aku. Aku akan terus meminta. Tapi kita tahu sampai akhirnya pun bapaknya Nabi Ibrahim tidak beriman. Jamaah.
Artinya tugas kita ya terus berusaha semaksimal mungkin, berdoa, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sholat kita, ya, sodakoh kita, puasa kita. Bagaimana sebagian salafus saleh, kalau nggak salah Sa'id bin Musayyab, nanti Ustaz Harith bisa memperbaiki kalau salah Ustaz, wallahi sahih Ustaz. Beliau mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan menambah salatku agar Allah menjagamu untukku. Artinya orang ini berusaha menambah kebaikannya dalam rangka dia berdakwah tadi. Ditambah istighfarnya, ditambah puasa sunnahnya, dengan harapan orang-orang yang kita cintai dapat hidayah. Tapi sekali lagi, hidayah itu milik Allah Azza wa Jal, dan seorang anak harus melihat kondisi orang tuanya. Kalau dikatakan tadi sudah mendarah daging, ya seperti itu, boleh jadi kita yang salah ngasih tahu. Boleh jadi memang tugas kita udah selesai, kita perlu orang lain gitu yang ngasih tahu. Kadangkala orang itu, pernah ada sebuah cerita, ada orang tua yang wudhunya nggak benar. Lalu ada dua anak ini yang ingin memperbaiki wudhunya orang ini di tempat wudhu. Dua anak ini mengatakan, paman, kata dia, kita mau lomba wudhu bagus-bagusan. Nanti paman lihat mana yang menang, kata dia. Siap, kata pamannya, kata orang ini. Ketika lihat dua anak ini berwudhu, kata orang ini mengatakan, wudhu kalian semua benar, paman yang nggak benar wudhunya, kata dia. Artinya dia ketika diangkat untuk menjadi seorang juri yang menghakimi, dia jadi tahu diri ternyata anak yang salah sebenarnya. Soalnya kalau kita langsung ngasih tahu, kadang-kala dia nggak mau gitu loh, seperti itu. Jadi ada cara-cara mungkin yang perlu kita tempuh dalam rangka memperbaiki keluarga kita, tapi sebenarnya ya itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, jemaah. Kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa ya pamannya Nabi kok nggak dapat hidayah, tapi Abu Sufyan kok bisa masuk Islam gitu loh. Padahal Abu Sufyan yang merangi Islam, kok malah dia yang masuk Islam. Apalagi orang-orang Syiah mengatakan, gimana kok bisa Umar dapat hidayah, terus pamannya Nabi nggak dapat hidayah gitu. Umar yang suka menyiksa umat Islam. Yang ngasih hidayah itu Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Makanya kita perlu mempersiapkan tempat hidayah. Apa tempat hidayah itu? Hati kita. Perlu kita persiapkan untuk itu. Dan mungkin kita ngomong sama orang tua, ya kasih doa orang tua. Ayah, ini ada doa ayah. Doa minta hidayah sama Allah Azza wa Jal. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Agar orang tua membaca itu dan semoga Allah mengabulkan doanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.